Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya, moderator Ibu Nurul. Yang terhormat Bapak Dekan, Ya, Pak terima Dekan kasih, Bu. FKIP, Bapak Armin Haluti, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Yang terhormat rekan saya, Bapak WD1, yang sudah memberikan materinya tadi, Bapak Muhammad Salahuddin, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Bapak Wakil Dekan 3 mungkin sudah bergabung juga, Bapak Abdul Rabi, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Kemudian teman-teman dosen yang sudah bergabung, Kepala Tata Usaha, dan staf Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, kesehatan, dan kesempatannya sehingga kita bisa menghadiri kegiatan pengenalan, kegiatan akademik dan kemahasiswaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada pagi hari ini di media Zoom meeting. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sahabatnya, keluarganya, dan insya Allah kepada kita sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Peserta mahasiswa baru, karena sudah dikukuhkan kemarin, sudah selesai masa ta'aruf, kemudian sekarang ada masta atau masa ta'aruf di di fakultas, mohon maaf, di fakultas, atau pengenalan kegiatan akademik dan kemahasiswaan. Alhamdulillah ini ada 70 orang yang bergabung, hampir 70 orang yang bergabung. Selamat datang di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tadi Pak Dekan sudah mengenalkan satu persatu secara rinci. Mudah-mudahan yang ada di sini ini bisa bertahan. Entah bertahan di sekarang pada saat Zoom meeting sampai selesai pengenalan, dan insya Allah bisa bertahan sampai 4 tahun ke depan, sampai wisuda, insya Allah, amin. Pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk membawakan materi sistem informasi keuangan, sistem informasi pelayanan keuangan di Universitas Muhammadiyah Lubuk Banggai, khususnya di FKIP. Saya share materinya. Pak Martoni, bisa saya share ya dari sini? Bisa, Ibu, bisa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menyampaikan sistem informasi dan pelayanan keuangan di Universitas Muhammadiyah Lubuk Banggai, khususnya pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Adik-adik mahasiswa baru di sini ada yang sudah melewati mungkin pembayaran pada bulan kemarin atau sebelum masa ta'arufnya, sudah melewati pembayaran yang begitu ribet di bank yang sudah diarahkan oleh universitas. Kemarin banyak yang menanyakan ke pihak fakultas, menanyakan langsung ke Pak Martono sebagai KTU, kemudian ada juga yang via WhatsApp group, itu tentang pembayaran saya harus bagaimana, dan kemarin ada sempat migrasi dari Bank BRI ke Bank BSI, sehingga ada terjadi kebingungan di situ. Mudah-mudahan dengan adanya ini tidak ada lagi yang bingung-bingung, dan
sudah terbiasa nanti pada saat semester-semester berikutnya. Selamat datang dan selamat bergabung di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kalau saya di bagian keuangan dan kerjasama, pada saat ini saya akan memberikan sedikit informasi kepada adik-adik mahasiswa baru bahwa di Universitas Muhammadiyah itu sekarang pembayarannya sudah melalui Bank Syariah Indonesia atau ex-Bank Syariah Mandiri, yang kantornya itu adik-adik sudah tahu ada di Jalan Urip Sumoharjo di depan showroom Sejahtera Motor, ya, Sejahtera Motor. Itu Bank Syariah Indonesia ini yang dulunya dikenal dengan Bank Syariah Mandiri. Jadi sebelumnya kita ada pembayaran itu di Bank BNI. Mungkin ada yang dari pertama-pertama sudah membayar di Bank BNI, kemudian kebingungan, Ibu kenapa saya ngambil virtual akun itu sebelumnya itu di BNI, kok sekarang pada saat bayar ta'arufnya itu bayar di BSI. Jadi BNI itu kemarin kita pakai BNI Syariah, kemudian ada migrasinya ke Bank Syariah Indonesia. Jadi semoga yang lainnya sudah tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang membingungkan, Ibu kita harus kemana lagi. Jadi sekarang tuh pembayarannya terpusat di Bank Syariah Indonesia. Nah, cara bayar uang kuliahnya kemungkinan flyer ini sudah dibagikan ke adik-adik mahasiswa, sudah ada yang baca, sudah ada yang pernah bayar, dan sudah ada yang tahu caranya. Yang pertamanya itu pembayaran melalui ATM. ATM bisa menggunakan ATM BSI. Yang pertama memasukkan kartu, ada PIN ATM-nya, menu pembayaran, dan pilih akademik. Memasukkan kode Universitas Muhammadiyah Lubangga itu 5220, dan kode bayarnya. Kode bayarnya, contohnya itu adalah diikuti kode bayar, biasanya diambil virtual akun dari Biro Keuangan yang sudah di input ke sistem. Sistemnya bisa dilihat di siakat akun masing-masing mahasiswa. Kemudian menekan tombol benar dan selanjutnya transaksi Anda telah selesai. Silakan diambil struknya. Nah, itu akan otomatis dibaca oleh sistem yang sudah dijelaskan tadi sama Bapak WD1. Sistemnya itu yang dia interaksi antara sistem akademik dan sistem keuangan. Jadi kalau adik-adik sudah membayar, itu otomatis akan terbaca di sistem, oh ini sudah lunas. Jadi tidak perlu ada lagi pertanyaan, Pak, ini kok kenapa begini? Ini saya sudah bayar tapi belum ada centang. Jadi sistem itu yang sistemnya itu jalan, tetapi mungkin ada lambat karena jaringan. Jadi jangan langsung menjudge, oh ini kenapa belum terbayar, kenapa belum lunas. Nah, ternyata jaringan ya, karena jaringan juga yang buat manusia, jadi harap bersabar. Kemudian yang kedua, menggunakan BSI Mobile. Jadi kalau yang punya handphone, ada mobile BSI, yang punya tabungan di BSI bisa menggunakan BSI Mobile. Pilihnya menu bayar, pilih akademik, menggunakan kode universitas, memasukkan kode bayarnya, kode universitas masih sama 5220, kemudian memasukkan PIN dan layar validasi tagihan akan muncul di layar. Jika sudah dibayar sesuai, akan ditekan selanjutnya dan pembayarannya dinyatakan selesai. Simpan bukti pembayarannya, itu bisa dilakukan di screenshot atau bisa difoto di layar handphonenya, kemudian nanti bisa disimpan sebagai bukti bayar. Yang ketiga melalui teller BSI. Ini yang kebanyakan sekarang digunakan karena masih ada yang belum punya tabungan di BSI atau ada yang kebingungan transfer melalui mobile BSI atau melalui ATM. Itu bisa datang langsung ke kantor Bank Syariah Indonesia, kemudian
menulis tagihannya di slip pembayaran, dan diinformasikan kepada teller bahwa saya akan bayar uang kuliah, dan kode bayarnya itu akan ada 5220 juga akan disampaikan kepada tellernya, dan konfirmasi tagihan pembayarannya. Teller akan memproses transaksi dan apabila sukses akan menerima bukti pembayaran dari teller. Nah, yang keempat, pembayaran melalui ATM bank lain. Ini karena sebagian dari kita itu pengguna Bank Rakyat Indonesia, Bank Nasional Indonesia, Bank BNI, Bank BRI, atau Bank Mandiri. Itu melalui pembayaran dari ATM bank lain itu bisa. Bisa ya, jadi menggunakan kartu ATM-nya, jangan lupa untuk dimasukkan PIN-nya, jangan salah, kemudian pilih transfer antar bank atau online. Jadi kalau kode BSI itu 451 disambung dengan kode 900 itu dari bank lain dan dimasukkan kode universitas. Ini contohnya. Memasukkan jumlah tagihan yang akan dibayarkan. Layar akan menampilkan data transaksi jika datanya sudah benar dipilih ya atau oke, dan pembayaran sudah diproses, harap menyimpan struk sebagai bukti pembayarannya. Yang kelima, bagaimana melakukan transaksi melalui mobile banking bank lain. Ini hampir sama dengan pembayaran melalui ATM bank lain. Pilih transfer antar bank, kemudian pilih tujuan bank BSI atau BSM, BSI, BSM, Bank Syariah Mandiri. Karena mungkin sistemnya juga lagi baru dipulihkan, masih menggunakan Bank Syariah Mandiri. Masukkan kode 900, tambah kode universitas 5220, kemudian masukkan jumlah tagihannya. Nanti tagihannya akan muncul dan layar akan menampilkan data transaksi jika sudah benar, pilih selanjutnya. Nah, sekarang tagihan yang akan muncul itu tagihan yang harusnya Anda bayar secara lunas dari jumlah SPP dan BPP. Misalnya untuk prodi PJKR 2.750.000, SPP-nya 2 juta, BPP-nya 750.000. Kemudian untuk prodi bahasa Inggris dan biologi itu 2.500.000 untuk SPP-nya dan BPP-nya 750.000. Jadi totalnya 3.250.000. Nah, ini tertuang dalam surat keputusan rektor nomor 774/1.32/UML/8 Romawi titik 2021. Ada kebijakan pembayaran. Jadi ketika muncul tagihan 3.250 untuk PJK, untuk PBI dan PBIO, dan PJKR muncul tagihan 2.750, itu pembayaran pada awal semester 1 wajib melunasi biaya ta'aruf. Ta'aruf yang sudah ikut ta'aruf, sudah melewatinya. Kemudian ada kebijakan pembayaran SPP itu bisa diangsur selama 3 kali per semester. Nah, kemarin itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, Ibu, kita lagi kena dampak COVID, apa bisa kita melakukan pembayarannya diangsur? Iya bisa, karena sesuai kebijakan rektor, kita juga patuh pada kebijakan rektor. Kalau ada yang mau melunasi sekaligus, silahkan. Kalau ada yang mau diangsur selama 3 kali, bisa 50% itu dilakukan di awal pengurusan KRS, yang 25% dilakukan pembayarannya sebelum ujian tengah semester, kemudian sisanya 25% dibayarkan sebelum ujian akhir semester. Nah, untuk pembayaran BPP ini biaya pembangunan. BPP ini bisa diangsur selama 4 semester. Nah, BPP itu sebenarnya 3 juta rupiah, tetapi bisa diangsur selama 4 kali atau 4 semester, 750.000 rupiah. Nah, kalau kalian buka di sistemnya, itu sudah include dari SPP sama BPP yang harus dibayarkan di 4 semester pertama. Nah, 4 semester pertama itu yang dibayarkan sesuai dengan aturan dari surat keputusan rektor. Nah, bisa diangsur ini 50%-nya dulu. Nah, kemarin itu banyak juga yang bayar lunas, banyak juga yang angsur.
Dan yang angsur ini jangan lupa sebelum UTS, ujian tengah semester itu harus dibayarkan dulu minimal 25%. Tetapi ketika UTS-nya selama UTS itu sebelum UTS ketika kita punya uang lebih bisa langsung membayar lunas. Nah, ada kabar baik ini. Ada beasiswa di Universitas Muhammadiyah Lubanggai untuk tidak hanya untuk fakultas lain, tetapi di FKIP juga berlaku ini beasiswanya. Beasiswanya itu ada beberapa beasiswa, ada beasiswa KIP kuliah, itu program pemerintah, beasiswa UKT atau uang kuliah tunggal, beasiswa Mitsubishi Corporation, beasiswa BCA, dan banyak lagi dari program kementerian. Untuk beasiswa KIP kuliah itu sekali didapatkan dan akan gratis biayanya seumur-umur kalian sekolah atau kuliah di FKIP Universitas Muhammadiyah Lubanggai. Jadi KIP kuliah ini ada syaratnya, punya kartu Indonesia Pintar. Kalau yang punya kartu Indonesia Pintar, kemudian dicek lagi syarat-syarat yang lainnya. Kalau memang berhak menerima mahasiswa tersebut, berarti berhak menerima KIP kuliah. Kemudian beasiswa UKT. Beasiswa UKT ini biasanya dapat informasi yang tadi seperti Pak Dekan bilang, informasinya itu biasanya 1 minggu sebelum, kemudian prosesnya itu selama 1 minggu paling lama. Diproses syarat-syaratnya, pembiayaannya, persyaratannya apa saja, berkas-berkas apa yang harus dibawa itu selama 1 minggu, dan rajin-rajin untuk datang atau untuk mengecek grup mabanya, grup mahasiswa atau yang sudah buat sendiri-sendiri untuk grup prodi dan lain-lain. Kemudian ada beasiswa Mitsubishi Corporation. Beasiswa Mitsubishi ini setiap tahunnya ada, kemudian diberikan kepada yang berhak. Yang berhak itu yang IPK-nya itu di atas 3. Kemudian ada beasiswa BCA. Beasiswa BCA ini juga dari program dari Bank Sentral Asia. Dan infonya itu biasanya ada setiap tahun. Kalau ada mahasiswa yang berhak dan beruntung untuk dapat, biasanya dapat. Kebetulan di FKIP itu ada 2 mahasiswa bahasa Inggris yang dapat beasiswa BCA. Yang satunya sudah selesai, yang satu masih ada kendala, mungkin sampai sekarang belum selesai studi karena ada kendala-kendala lain. Nah, cara mendapatkannya, IPK atau Indeks Prestasi Kumulatif Mahasiswa setiap semester itu dilihat. Nah, bagaimana caranya untuk meningkatkan IPK? Tadi Bapak WD1 juga sudah menjelaskan kiat-kiat rajin kuliah, mengurus KRS lebih awal, karena ini sudah secara sistem dibaca oleh sistem, jadinya mahasiswa itu berhak mengurus KRS lebih awal dan melakukan pembayarannya lebih awal, karena belum bisa berhak mendapatkan KRS jika belum membayar uang kuliahnya. Kemudian bantuan KIP kuliah bagi mahasiswa pemegang kartu KIP atau Kartu Indonesia Pintar dan bersyarat sebagai penerima bantuan. Kemudian mengakses informasi secara rutin di fakultas atau universitas maupun media lainnya. Tadi Bapak Martono dan Ibu Satriani juga sudah menjelaskan ada lewat YouTube atau Instagram dan Facebook FKIP. Bagi mahasiswa, ini ada info bagi mahasiswa yang mendapatkan beasiswa, apabila di sini ada yang berhak mendapatkan beasiswa, apabila biaya SPP yang diberikan oleh penyandang dana tidak sesuai dengan jumlah pembayaran biaya kuliah pada perguruan tinggi, maka mahasiswa penerima beasiswa tersebut berkewajiban menambah kekurangan biaya kuliah sesuai dengan peraturan di Universitas Muhammadiyah Lubanggai. Misalnya nih, yang terima beasiswa dapat beasiswa BCA sebanyak 4 juta atau terima beasiswa 3 juta, tetapi dibayarkan ditanggulangi di universitas itu uang SPP semester satunya 3.250.000. Jadi ada sisanya, itu yang akan ditalangi oleh mahasiswa.
mahasiswa kewajiban menambah kekurangan biaya kuliah tersebut. Nah, pada saat perkuliahan itu ada namanya ujian akhir semester. Jadi mahasiswa wajib melunasi pembayaran SPP dan DPP dan berhak mendapatkan kartu ujian akhir semester untuk mengikuti ujian apabila sudah melunasi ini. Di semester 6 dan semester 7 itu ada biaya magang, biaya KKN atau kuliah kerja nyata, dan biaya proposal penelitian. Pelayanannya dilakukan satu pintu di bawah kapasitas wakil dekan 2. Di semester 8 atau semester akhir, mudah-mudahan semua sampai hanya di semester 8, tidak lebih-lebih lagi, biaya ujian hasil penelitian dan ujian skripsi, kemudian ada biaya wisuda. Sebelum ujian skripsi, mahasiswa wajib memiliki surat keterangan lunas pembayaran melalui Biro Administrasi Keuangan sebagai syarat ujian akhir skripsi dan yudisium. Nah, kebijakan-kebijakan tadi yang di awal sudah ada kebijakan dari kebijakan keputusan rektor bahwa bisa diangsur dibayar 3 kali setiap semesternya yang terlambat melakukan pembayaran. Jadi tadi untuk mendapatkan NPM yang mahasiswa baru untuk mendapatkan NPM harus lunas, harus minimal pembayaran 50%, harus bayar ta'aruf. Nah, itu sudah dikasih kebijakan bayar 50%. Jadi kalau terlambat melakukan pembayaran, tidak ada lagi kebijakan. Kemudian otomatis akan cuti jika jangka waktu yang ditentukan tidak melakukan pembayaran. Harapan kami, mahasiswa baru dapat menyelesaikan studinya selama 8 semester dan kita bisa bertemu di wisuda 4 tahun ke depan. Ini wisuda tahun lalu, kemudian kami harapkan adik-adik mahasiswa baru di sini, karena ini kalian adalah titipan dari orang tua kalian kepada kami, mudah-mudahan titipan ini bisa kami pegang dan kalian bisa membuat bangga orang tuanya di rumah. Jadi karena ini masalah yang sangat sensitif, masalah yang berhubungan dengan keuangan untuk melanjutkan studinya, mudah-mudahan kita semua bisa diberikan rezeki, bisa diberikan kesempatan untuk tetap berkuliah. Dan saya akhiri, sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Ibu. Baik, untuk adik-adik mahasiswa baru, untuk ada pertanyaan bisa di chat di kolom komentar Zoom. Jika ada yang ingin bertanya, silakan untuk di chat biar nanti Ibu yang akan menjawabnya kalau ada yang kurang jelas. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Waktu kita masih 14 menit lagi yang diberikan panitia. Ya. Ada yang kurang dipahami, silakan bertanya. Ada yang tidak jelas, silakan ditanyakan. Supaya selagi Ibu masih ada di ruangan Zoom. Oh ya, ini Bu, ada yang bertanya. Dari mahasiswa biologi, prodi biologi Gusti Alfisar. Apakah semua beasiswa bisa diikuti oleh mahasiswa yang orang tuanya PNS? Ya, biar Ibu yang jawab. Terima kasih. Pertanyaannya Gusti Alfisar. Ya. Apakah semua beasiswa bisa diikuti oleh mahasiswa yang orang tuanya PNS? Jadi beasiswa yang ada itu berbagai macam beasiswa. Ada beasiswa yang kurang mampu, ada beasiswa berprestasi. Jadi kalau orang tuanya PNS bisa mengikuti beasiswa berprestasi. Ada banyak, beasiswa berprestasi itu banyak. Jadi
tidak hanya yang kurang mampu yang berhak mendapatkan, tetapi yang mampu bisa mendapatkan beasiswa, tetapi harus berprestasi. Itulah tadi saya bilang ada dinilai dari indeks prestasi kumulatif yang didapatkan oleh mahasiswa setiap semesternya. Itu ada penilaian-penilaian tersendiri, tergantung dari jenis beasiswa yang akan didapatkan. Itu.